Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Subur Marwaha. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Pinang Utara, Melawi. Saya merupakan perwakilan dari PK PGRI Melawi yang akan ikut dalam lomba media pembelajaran SMP tingkat Kalimantan Barat. Pembelajaran di masa pandemi seperti saat sekarang ini tidak bisa kita laksanakan secara maksimal seperti biasanya. Untuk itu, saya sebagai guru berpikir bagaimana caranya agar dalam jarak jauh kita tetap bisa memberikan pelajaran atau kita tetap bisa memberikan anak-anak pengetahuan melalui jarak jauh tersebut. Untuk itu, saya berpikir untuk membuat sebuah media pembelajaran yang gunanya adalah agar anak-anak ini tetap bisa belajar meskipun kita tidak bisa melaksanakan tatap muka seperti biasanya. Media yang saya buat di sini adalah namanya media domino fantasi. Ini saya adopsi dari permainan domino, tetapi memiliki unsur pengetahuan atau unsur pembelajaran yang diambil dari salah satu kompetensi dasar, yaitu teks cerita fantasi. Oke, media domino fantasi saya buat menggunakan Photoshop dan Articulate Storyline 3. Berikut langkah-langkah penggunaan media domino fantasi. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media domino fantasi yang telah saya buat. Yang pertama kita langsung klik saja ya. Di bagian slide ini ada 3 menu, ada menu belajar, ada menu game, dan ada menu pengembang ya. Menu belajar ini semua ada di sini, ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan, kemudian ada materi ya. Di materi pembelajaran ini banyak ya, semua dibahas di sini. Jadi materi-materi yang terkait dengan game itu nanti ada di sini semuanya. Kemudian kita lihat pengembang dulu ya sebelum masuk ke bagian game ya. Ini hanya penulisnya ya atau pembuatnya. Kemudian kita lihat bagian game. Ini adalah menu utama dari media ini ya. Sebelum kita mulai start atau memulai permainan atau game tadi, kita bisa mengecek simulasi dulu ya. Simulasi ini berisi petunjuk permainan ya. Petunjuk permainan di sini dijelaskan semua bagaimana memainkan game domino fantasi. Kemudian di sini kalau kita klik di sini, oke, kita klik di sini. Ini adalah salah satu contoh permainannya ya. Kita tinggal menggeser atau mendrop domino ini ke kotak kosong yang ada di sini. Kotak kosong yang ada di sini. Nah, misalnya kita baca pernyataannya ya. Kita baca pernyataannya. Misalnya genre teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan hayalan melebihi realita. Misalnya itu berarti pengertian dari cerita fantasi. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Tinggal meletakkan seperti itu ya. Kita coba. Nah, berarti jawaban kita benar. Oke, setelah jawaban kita itu nanti benar, ini ada penjelasannya seperti ini. Kemudian ini harus kita ingat bahwasanya pernyataan paling atas atau istilah paling bawah seperti yang ditunjukkan tanda panah biru ini ya, tidak menjadi acuan karena belum ada pasangan atau ini tidak menjadi permasalahan. Kita fokuskan kepada yang diberi tanda kurung kurawal ini. Jadi itu yang kita sesuaikan dulu, yang di atas tidak masalah ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman menu start dan simulasi. Simulasi tadi sudah kita buka. Kita lihat ke menu start. Intinya ini adalah permainan inti atau game inti dari domino fantasi. Artinya kenapa dibilang domino fantasi? Ini berkaitan dengan teks-teks atau konsep-konsep cerita fantasi. Jadi itu semua yang kita isi pada domino. Ya, kemudian level 1 ini bisa kita coba salah dulu ya, yang salah. Kalau kita coba salah seperti apa, misalnya apa yang muncul gitu ya. Coba kita ambil yang salah.
Oke, masih gagal, berarti kita perlu ulangi. Nah, ketika kita ulangi, kita kembali ke menu awal ini ya. Berarti kita tes lagi, misalnya kita usahakan mana jawaban yang benar. Seperti ini ya. Berarti pertanyaan yang ada di sini jawabannya ini. Nah, berarti ini udah sepasang ya. Kemudian kita masukkan lagi yang ini. Nah, berarti udah sepasang. Oke, kamu melewati level 1, berarti jawaban udah benar. Berarti kita masuk ke level 2. Di level 2 kita juga bisa misalnya kita jawab salah ya, kita jawaban kita salah misalnya. Nah, kita jawab salah. Ini semuanya domino ini boleh kita taruh dimanapun. Yang penting setiap istilah dan pernyataannya tuh harus satu pasang atau satu set. Nah, jadi coba kita masukkan. Jadi tidak harus kemanapun kita mau taruh, tidak masalah ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, sudah ditempatkan ke posisi masing-masing. Masih gagal karena jawaban kita masih salah. Ketika jawaban kita masih salah, dia kembali ke menu ini. Jadi kadang sengaja kita masukkan ke menu ini dia biar siswa kembali mengingat yang ini ya. Apalagi dia pertama tadi pernah melakukan kesalahan misalnya ya. Nah, setelah dia salah, agar dia mengingat ini kembali ya. Nah, misalnya dia kembali mengulang yang ini, misalnya seperti ini. Nah, oke, benar. Level 2 ya, misalnya level 2. Nah, dia udah mulai belajar, misalnya dia bisa membaca materi. Misalnya dia membaca materi, menyesuaikan ini, semua di materinya ada, di materi bahan ajarnya ada semua ini ya. Kemudian bagian awal, oke. Jadi bisa langsung kita jawaban kita udah benar. Kita masuk level 3. Permainan level 3 tidak jauh berbeda dengan level sebelumnya ya. Jika salah dia akan kembali ke menu awal lagi. Jika benar misalnya, jika benar bahwasanya ini akan berakhir nanti ya. Perbedaan level 3 dengan level sebelumnya hanya terletak pada jumlah dominonya. Jadi jumlah dominonya ini yang menentukan levelnya. Semakin banyak yang menjadi kemungkinan jawaban dari atau kotak kosong yang harus kita isi. Misalnya kita coba yang tepat saja ya, biar jelas nanti akhir dari game ini. Oke, letter zaman misalnya. Bagian dari cerita berupa pencak masalah. Oke, misalnya bagian bukan ini dia. Ini tinggal kita geser-geser saja. Kemudian ini tinggal taruh di bawah. Dulu kemunculan konflik. Oke, misalnya ya. Percakapan 2 kronologi. Oke, misalnya sip. Continue, berarti ini udah habis levelnya. Sebenarnya level ini bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan materi-materi yang ingin kita bahas. Oke, baiklah, sampai di situ penjelasan saya tentang media ini. Mudah-mudahan media ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan saya tentang media domino fantasi yang saya buat. Harapan saya media ini dapat membantu siswa tetap belajar di rumah meskipun kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.